Nah, ini anak pensiun ya, ya Ibu. Pekerjaan kegiatan proyek fisik ya, artinya untuk di tahun 2020 sudah saat ini masih ada tergendala atau memang ada lanjut kegiatan, Bang? Kalau untuk kegiatan paket yang bersifat untuk konstruksi pekerjaan tahun 2020 sudah selesai, clear aja, nggak ada dapat kita selesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 kemarin. Jadi tidak ada permasalahan atau persoalan yang signifikan. Terkait untuk program kegiatan di tahun 2021 ini, kami di Disperindaktop khususnya bidang pengelolaan pasar, boleh dikatakan untuk pembangunan yang bersifat konstruksi kita memang hampir minim sama sekali, nggak ada gitu. Jadi kita untuk 2021 ini hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk operasional ya, ambil contoh misalnya untuk insentif petugas pasar, anggaran satpam, petugas kebersihan, terus pembangunan distribusi, dan juga mungkin untuk kegiatan operasional misalnya pengadaan alat-alat kebersihan petugas di pasar itu, termasuk juga bahan-bahan pembersih kayak sapu, ada untuk pembersih lantai, tadi boleh dikatakan itu. Tapi kalau untuk yang fisik untuk konstruksi kalau biasanya tinggal 2 paket, tapi itu hanya PL aja, nilainya 200 ke bawah, Kecil ya? Ya kecil aja. Untuk sementara memang kita di dalam rencana anggaran RKA ya, rencana kerja anggaran untuk 2021 kemarin itu memang kita ada mengusulkan lanjutan pembangunan antara lain untuk pasar Korindo, kemudian untuk pasar Bahari Kumai yang dulunya namanya adalah pasar Sayap Hilir, sekarang berubah nama menjadi pasar Bahari Kumai. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu anggaran di APBD itu tidak terakomodir, tapi dari usulan kemarin kita masukkan. Tapi untuk di draft DPA yang kami terima itu belum. Oh belum. Sementara untuk proses pekerjaan khususnya untuk yang konstruksi yang saya katakan tadi kita hanya sisa 2 paket PL ya, 200 juta ke bawah. Sampai saat ini memang belum kita laksanakan karena menunggu tahapan penetapan PA, KPA dan PPK. Karena sesuai dengan perubahan aturan dari Kementerian Dalam Negeri, nah itu ada perubahan nanti, karena tidak salah itu informasinya Kepala Dinas selaku ex officio pengguna anggaran itu juga nanti sekaligus bertindak selaku KPA. Kalau dalam KPA artinya ya beliau juga bertindak selaku PPK, penanggung jawab secara keseluruhan ya, jadi itu dasar dari Kemendagri yang baru, informasinya seperti itu. Jadi ini masih menunggu proses itu dari BPKAD ya. Karena untuk kewenangan penetapan pejabat itu kan melalui Bupati, ex officio yang pengampunya adalah dari BPKAD. Kita masih menunggu proses itu. Pak, kalau kita melihat untuk penempatan pasar Korindo itu kapan Bang dilaksanakan? Pasar Korindo memang itu sudah kita bangun selesai di tahun 2020 ya, untuk tahap awal pembangunan itu. Rencana memang kita usahakan mungkin sampai dengan akhir Maret akan kita tempatkan, karena dalam proses sekarang ini sesuai dengan arahan Ibu Bupati kemarin, daya tampung yang ada di bangunan yang baru itu memang tidak bisa menampung keseluruhan pedagang yang ada. Daya tampung yang ada kurang lebih perencanaan itu 40 bak, kemudian kiosnya itu ada 6. Sementara pedagang yang ada itu 100 lebih. Di luar kapasitas ya. Jadi arahan dari Bupati kemarin, dan beliau juga sudah berkomunikasi secara lisan dengan Direktur Utama CPI, Bapak Haji Abdul Rashid. Beliau mengatakan untuk pasar Korindo ini Pemda sampai di mana dan apa yang perlu dibantu. Melalui Bupati mengarahkan ke kami Disperindaktop, waktu itu ada menghadap antara Pak Kadis dan saya ikut mendampingi
Ibu Bupati mengarahkan untuk meminta bantuan melalui CSR. Oh, iya. Nah, CSR itu yang kita konsep dari kami itu kurang lebih sekitar 45 los bak, bentuk bak terbuka, pakai meja-meja di bangunan tapi ada baknya. Kurang lebih ada sekitar 45 bak dengan ada timbunan sedikit. Nilai total kemarin kurang lebih sekitar 300 juta yang kita ajukan ke CSR ke CPI, dan ini mungkin masih dalam proses mungkin di internal CPI. Kita tunggu mudah-mudahan Direktur Pak Haji Abdul Rashid berkenan memberikan bantuan CSR itu, sehingga dengan harapan itu nanti semua pedagang yang ada di Korindo itu, PT Korindo bisa kita tampung secara keseluruhan. Berarti sesuai dengan rapat di Aula Pemda kemarin ya bagi pengusaha-pengusaha. Apakah ini ada tersendiri lagi bantuan terbaru? Ini sesuai pembicaraan dari Ibu Bupati langsung dengan Pak Haji Abdul Rashid. Nah, ini khusus untuk perhatian beliau untuk di Kelurahan Mendawe, karena beliau kan domisili juga di Kelurahan Mendawe. Jadi ini apresiat sekali beliau itu memperhatikan lah misalnya untuk kepentingan kemajuan Masyarakat sekitar di ya. sekitar di tempat tinggal beliau gitu. Pak, kalau kita melihat peluang pasar untuk daya beli masyarakat itu kelihatannya bagaimana? Semakin banyak pasar yang berdiri, daya belinya itu kayak apa kelihatannya situasi? Kalau daya beli masyarakat khususnya omset pedagang khususnya yang ada di pasar milik pemerintah daerah ya, milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat ya, akhir-akhir ini omset pedagang menurun. Ya, pertama mungkin dari kondisi wabah pandemi COVID-19 ini. Di samping itu juga pedagang juga mengeluhkan banyaknya aktivitas masyarakat yang berjualan dengan komoditi yang sama, yang berada di Lokasi yang sama. ya misalnya di rumah atau di pinggir-pinggir jalan. Nah, itulah jadi keluhan juga masyarakat seperti apa, karena mungkin dari warga pembeli atau itu kan kadang-kadang sambil lewat sekalian beli sayur mungkin yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi situasi sekarang persaingan sangat ketat gitu ya. Ya sebenarnya kalau bicara dari sisi persaingan, sebenarnya kalau dilihat dari pembiayaan dari pedagang, sebenarnya pedagang dalam arti rata-rata yang berjualan di pinggir-pinggir jalan itu kan kebanyakan itu dia menyewa tempat atau lahan milik masyarakat secara pribadi yang dipakai untuk jualan. Otomatis kalau saya melihat itu kan dari harga sewanya itu kan Lebih ringan lebih tinggi dibandingkan kalau pedagang bertempat tinggal di pasar atau dengan retribusi yang sangat murah gitu. Pak, kalau sedikit Bang, kalau kita melihat retribusi pasarnya ada penurunan atau memang seperti biasa aja Bang dalam penarikannya Bang? Kalau retribusi besaran nilainya tidak ada penurunan, karena itu kan diatur di dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati. Nah, tapi dari sisi total pendapatan yang kita Target terima, ya kan, itu memang ada penurunan dalam arti yang biasanya khususnya retribusi untuk pedagang harian ya, yang PKL itu, nah itu kan semakin sedikit yang beraktivitas karena ya sekali lagi itu tadi pandemi COVID-19 itu pengaruh dari situ. ya pengaruh dari situ diantaranya. Oke Bang, terima kasih Bang.